Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat semua? Semangat berpuasa di bulan yang penuh berkah ini. Sekarang sudah hari yang keberapa di bulan Ramadan ya? Hari yang ke-17. Insya Allah senantiasa semangat selalu. Wow, kita mau cerita apa ya, Kak? Bercerita tentang Ramadan adalah bulan Al-Quran atau bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, pembeda, penjelas antara yang hak dan yang batil. Karenanya sahabat semua, Ramadan ini harus senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan seluruh kitab diturunkan, teristimewa adalah kitab suci Al-Quran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, suatu hari Rasulullah didatangi oleh sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah?" Ya Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, al-halul murtahal. Apakah artinya? Yakni amalan untuk senantiasa membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Dari awal membaca Al-Quran, kemudian sampai selesai, kemudian mengulanginya kembali. Jangan lupa, karenanya senantiasa kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena apapun yang berkaitan dengan Al-Quran mulia, baik itu malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, yakni malam Lailatul Qadar. Kemudian bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, yakni bulan Ramadan. Kemudian juga malaikat yang menyampaikan wahyu, yakni menjadi malaikat yang paling mulia. Disebut Sayyidul Malaika, yakni pemimpin malaikat, malaikat Jibril. Kemudian yang menyampaikan, kemudian Nabi dan Rasul yang menyampaikan Al-Quran menjadi Nabi dan Rasul yang paling mulia, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Ina, Iya, Kak. siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, kemudian menghafalnya, mentadaburinya, mengamalkannya, maka menjadi pribadi yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk yang membaca Al-Quran, yakni Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran memberikan syafaat di yaumil akhir. Al-Quran tahu siapa yang senantiasa menjadikan Quran sebagai sahabatnya. Kalau kita terhadap teman, teman hadir saat suka. Tapi kalau sahabat hadir tidak hanya suka, tapi duka. Al-Quran mengetahui siapa yang ketika di dunia dalam keadaan suka dan duka senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Baik membacanya, menghafalnya, mengkajinya, mentadaburinya, kemudian mengamalkan Al-Quran. Kelak nanti Al-Quran akan memberikan syafaat di yaumil akhir, yakni atas ridha Allah menjadi penolong untuk mudah masuk ke dalam syurganya Allah. Amin. Kemudian yang menghafal Al-Quran, ayah bunda yang soleh-solehah, siapa yang memiliki anak penghafal Al-Quran, maka kelak di akhirat nanti akan dipakaikan mahkota dari Allah yang cahayanya lebih terang daripada sinar matahari di hadapan para malaikat Allah, orang-orang soleh. Jangan lupa untuk menjadikan Al-Quran sebagai akhlak, karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maksudnya apa, Kak? Satu hari ada seorang Arab Baduy datang ke rumah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya dan meminta jawaban atas yang ia tidak temukan. Apakah pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, kenapa kok warga Mekah Madinah senantiasa bersedih, berduka sampai saat ini? Padahal kan Rasulullah sudah lama meninggal dunia, tapi tetap kesedihannya hadir sampai saat ini. Sahabat Rasulullah, baik itu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah, dan sahabat yang lainnya tidak ada yang bisa menjawab. Mereka semua menangis, teringat akan kenangan indah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana, Kak? Pertanyaan tersebut dialihkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha terkenal dengan pribadi yang luar biasa kecerdasannya. Kemudian apa jawaban Sayyidatina Aisyah?
Kana khuluquhul Qur'an, yakni karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka apapun yang ada dalam Al-Quran tidak hanya dibaca oleh Rasulullah, tidak hanya dihafal oleh Rasulullah, bahkan dijadikan akhlak sehari-hari sehingga akhlak Rasulullah kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan semangat untuk mencintai Al-Quran. Amin. Terima kasih ya Kak. Jangan lupa ya teman-teman untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Oke? Terima kasih sahabat semuanya. Terima kasih sahabat semuanya. Jangan lupa tetap semangat berpuasa di bulan Ramadan sampai penghujung Ramadan, senantiasa meningkat keimanan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata-kata hari ini? Pahala yang paling banyak adalah dari Al-Quran. Karenanya, yuk semangat berinteraksi dengan Al-Quran.